Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kelas sedimentologi A maupun B. Ini adalah materi yang terakhir semester ini dari saya. Nanti selanjutnya akan diteruskan untuk materi tektonik sedimentasi. Baik, sekarang saya akan membicarakan mengenai litofasies dan interpretasi lingkungan pengendapan. Jadi dalam pembahasan ini nanti akan saya coba untuk mereview sedikit teori lagi tentang litofasies, tetapi nanti lebih banyak akan membicarakan implementasinya untuk analisis lingkungan pengendapan. Baik, jadi melihat gambar ini kita akan sangat mudah untuk mempunyai gambaran lingkungan pengendapan, ya mulai dari daerah puncak gunung di mana ada glasier, di sana, ya ada pergerakan es, kemudian di daerah-daerah kering, daerah gurun, kemudian di daerah dataran, ya, mulai dari sungai, danau dan seterusnya, kemudian di daerah transisi ada estuarin, ada delta, ada lagun, ada lingkungan pesisir, ya. Kemudian masuk daerah marine mulai dari shallow marine yang berada relatif di shelf, kemudian deep marine mulai dari slope sampai kemudian basin plain atau dasar samudra. Itu pengenalan mengenai lingkungan pengendapan sudah kita ketahui dengan baik. Selanjutnya ini adalah analisis yang kemarin kita sampaikan, analisis litofasies untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Ya, mengingatkan kembali bahwa analisis litofasies itu dimulai dari identifikasi litofasies, ya, identifikasi deskripsi litofasies, kemudian untuk menginterpretasi proses sedimentasinya. Kemudian dari litofasies ini kita lihat bagaimana fasies asosiasinya, ya, 2-3 litofasies yang letak berdekatan untuk diketahui asosiasi fasies untuk menentukan lingkungan pengendapan, kemudian dikembangkan menjadi fasies suksesi untuk mengetahui bagaimana perkembangan penumpukan sedimen dari bawah ke atas, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan lateral distribusinya, bagaimana penyebarannya secara lateral, untuk membicarakan kemudian bagaimana akhirnya secara arsitektural itu pengisian cekungan atau pengisian lingkungan sedimentasi itu berlaku. Jadi itulah yang dilakukan analisis litofasies. Nah, berikut kita akan mencoba mereview kembali beberapa lingkungan pengendapan dan nanti pendekatannya litofasies. Kita tetap mulai saja dari bagian paling hulu, misalnya ini yang ada di sekitar kita adalah alluvial fan. Alluvial fan bentuknya seperti ini, ya, ada bentuk kipas yang ada corongnya di sini. Ini adalah suplai sedimen atau disebut sebagai feeder canyon, dan seterusnya di sini isinya adalah sedimen-sedimen kasar hasil debris flow dan sebagainya. Semakin ke arah hilir semakin halus. Kalau kita lihat suksesi secara vertikalnya, ini mulai dari paling ujung, paling hulu. Ini gambarnya kira-kira seperti ini, tidak ada orientasi perlapisan sama sekali, bentuknya masih meruncing-runcing kasar, sampai ke arah hilir semakin halus, bahkan kadang-kadang ada sisipan pasir, ada sisipan lempung, sampai nanti di bagian ujung sini, bagian distal itu bahkan ada beberapa yang sudah didominasi oleh lempung. Nah, ini contoh yang daerah-daerah yang pertengahan ini, ya, ada beberapa channel batu pasir atau ada batu pasir sheet dengan sisipan-sisipan channel konglomerat breksia, dan di atasnya berselingan dengan breksi seperti ini. Itu adalah alluvial fan. Baik, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ini di suatu daerah, ya, kita berhasil melakukan identifikasi dari lapangan, berhasil membangun sebuah lithological log secara vertikal seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama, kita melakukan identifikasi untuk memisahkan litofasies yang ada. Misalnya
Ini yang bawah ini kita sebut sebagai breksi dengan klastika berukuran boulder, green supported, angular, very angular bentuknya dan sebagainya. Ke atas seperti ini sudah mulai ada layer-layer seperti ini, kita identifikasi sudah mulai ada layer-layer dengan ukuran yang masih cukup besar. Ya, ada sebagian sudah sub-rounded. Terus kemudian yang bagian atas ini ada perselingan antara pasir juga, gravel dan sebagainya, yang ini semakin halus. Ini identifikasi lithofasies yang ada, kemudian kita bisa memberikan penamaan-penamaan lithofasies tersebut. Kemudian yang kita lakukan adalah membangun fasies asosiasi. Ini contohnya dari beberapa, semestinya ini single dari satu single lithofasies atau single log seperti ini, misalnya log nomor 4 ini kita bisa memisahkan, yang bagian bawah ini kita lihat dia berasosiasi sebagai asosiasi alluvial fan. Yang di bagian atas ini ternyata kita lihat kombinasi antara lithofasies satu dengan yang lain, kombinasi seperti ini kira-kira membentuk alluvial fan yang relatif berhubungan yang namanya alluvial fan tipe Gilbert namanya, karena ini kita mengetahui ini kira-kira tipe Gilbert itu berhubungan dengan tubuh air. Kemudian ini bagian atas begitu. Nah, yang satunya lagi ini yang kira-kira didominasi ini juga diinterpretasikan juga sebagai daerah atas topset dari tipe Gilbert, alluvial tipe Gilbert namanya. Ini daerah topset foreset dari tipe Gilbert. Jadi kita sudah mulai memisah-misahkan berdasarkan berdasarkan asosiasi fasiesnya. Kemudian dari asosiasi fasies tersebut kita lakukan apa yang namanya korelasi untuk mengetahui bagaimana lateral distribusinya. Kemudian dari sana kita kembali ini dari log banyak ini, kemudian kita kompres, kita gabungkan menjadi satu log yang utuh dari bawah ke atas begitu. Untuk apa? Untuk membangun fasies suksesi. Jadi dengan tadi kita bisa melihat kombinasi dari bawah ke atas itu akhirnya berkembangnya seperti ini. Dari bagian bawah ini berkembang alluvial fan, kemudian berkembang tipe Gilbert foreset topset, dan bagian paling atas yang paling tebal misalnya tipenya Gilbert topset Van Delta. Nah, seperti ini di Van Delta. Jadi ini adalah kira-kira gambaran secara vertikalnya, tumpukan secara vertikalnya. Kemudian modelnya kadang-kadang kita ini seharusnya kalau dibuat model fasies ini bisa disederhanakan, log ini bisa disederhanakan. Tapi kadang-kadang model itu juga diwujudkan dalam bentuk model lingkungan pengendapan seperti ini. Jadi ini model yang sudah berkembang, terus ini adalah model yang kita kembangkan berdasarkan kondisi data yang kita ambil di lapangan. Ya, ini contoh, ini satu pekerjaan. Baik, ini contoh yang berikutnya adalah mengenai lingkungan fluvial contohnya. Kita ingat kembali lingkungan fluvial itu, bahwa fluvial itu ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok, ada yang braided, ada yang single channel, ya seperti ini single channel, ada yang multi channel, ya ini banyak channel. Jadi yang mulai dari yang straight, ada yang meandering, bahkan juga ada yang anastomosing, ya contohnya seperti ini. Sungai juga ada yang namanya itu gravel bed, gravelly braided stream, jadi bagian dasarnya itu adalah gravel. Ya, ada juga yang sungai itu yang bagian bawahnya itu relatif diisi oleh pasir. Ya, jadi ada sungai yang relatif itu didominasi isinya gravel, ada yang didominasi isinya pasir. Ini adalah model pemodelan sungai untuk bermeander. Ini secara vertikal log yang dihasilkan seperti ini. Kemudian ini bedanya kira-kira kalau ini adalah model sungai yang braided, ya teranyam, ini model dari sungai yang meandering. Sungai yang meandering biasanya akan mempunyai fasies halus lempung yang lebih tebal. Baik, ini contoh kasusnya.
Ya sama dengan yang tadi. Pertama kita di lapangan itu melihat beberapa singkapan gitu, kita buat liturgical log-nya. Nah dari liturgical log itu kemudian kita identifikasi lebih detail lagi dan kemudian kita pisahkan nama-nama fasiesnya. Contohnya ini yang A ini fasies, kita namakan fasies GCO, fasies ini GCO itu gravel crossbedding, apalah namanya seperti itu sesuai dengan penamaan yang disarankan oleh Mail misalnya. Penamaan identifikasi fasies ini sesuai dengan penamaan dia. Nah ini ada beberapa fasies kita identifikasi, kita deskripsikan. Kemudian kita plotkan itu di liturgical log. Nah, kita mempunyai beberapa liturgical log, ini kasusnya ya, litofasiesnya. Mempunyai litofasies beberapa log, liturgical log, beberapa ini contohnya ada 3 ini dari data lapangan. Kemudian kita plotkan di mana itu nama-nama fasies itu berada di sini. Nah, plotkan nama-nama fasies tersebut. Kemudian dari sana kita sebenarnya bisa merefer bahwa untuk sungai-sungai itu gravel bed river, karena ini kita kembali modelnya itu kelihatannya sungai yang gravel bed river. Nah ini model asosiasi fasiesnya kira-kira seperti ini. Ada yang channel bounding seperti ini ada yang model gravel bed river. Kemudian ada yang lebih landai lagi yang namanya sudah delta sheet, sudah tidak mempunyai channel utamanya. Ya, sudah alirannya itu namanya sudah sheet water. Kalau ini ada channel-channel yang braided, ini channel-channel yang saling bounding. Nah, ini banyak model yang seperti ini kemudian kita interpretasikan bahwa dari log dari bawah ke atas tadi yang kita plottingkan litofases di sini tadi. Kemudian kita interpretasikan, yang ini kira-kira adalah sebagai DOC, ya ini daerah yang kelompok fasies asosiasi DOC ini kira-kira channel bounding, yang ini gravel bed river yang isinya gravel, terus yang ini relatif conglomerate dan sandsit, ya jadi relatif yang lebih halus lagi. Nah, ini contoh. Kita interpretasikan seperti itu. Kalau perlu kita support dengan gambar-gambar ya yang mendukung interpretasi kita. Nah, kemudian sekali lagi kita combine lagi di dalam satu log yang utuh. Kemudian kita akan mendapatkan fasies suksesi. Dari sini kita akan bisa cerita dari bawah ke atas itu suksesi dari sedimen di daerah tersebut seperti apa, pengisian cekungan atau lingkungan pengendapan itu dari bawah ke atas diisi seperti apa. Inilah kita bisa menceritakan bagaimana dari bawah ke atas seperti itu. Ya, dari secara distribusi lateralnya kita bisa memperkirakan seperti ini. Ya. Baik, kemudian modelnya ini bermacam-macam. Salah satunya ya model kita bisa menginterpretasikan model bagaimana dulu lingkungan pengendapannya itu terbentuk seperti ini. Ini contoh bagaimana model itu dibangun berdasarkan studi litofasies sebelumnya. Baik, kemudian contoh yang lain adalah lebih ke arah hilir. Ini adalah lingkungan delta. Prinsipnya kita tahu ini contoh delta, ini delta Sungai Nil ya di Afrika Utara. Ini prinsipnya bahwa suksesi endapan delta, suksesi itu artinya dari kita lihat core secara vertikal itu selalu cenderung mengkasar ke atas. Ya, ini menunjukkan bahwa delta itu selalu prograding, selalu maju. Ya, kasusnya seperti ini, kita contoh ini misalnya delta, dimanapun Anda melihat suksesi, itu selalu nampak dia mengkasar ke atas, ini mengkasar ke atas, ini mengkasar ke atas, ini mengkasar ke atas. Dimanapun tempat kita misalnya mengambil data secara vertikal, kita akan menjumpai delta itu sifatnya prograding. Ya, jadi kemarin kita ingat kembali berdasarkan morfologinya, delta itu ada yang delta didominasi oleh proses sungai, river dominated delta, ada yang delta yang didominasi oleh proses gelombang atau wave dominated delta, dan ada sungai atau delta yang didominasi oleh pasang surut. Nah, gambarnya sudah kita sampaikan terlebih dahulu pada kuliah pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana untuk mengklasifikasikan delta itu berdasarkan
tipe faktor dominan yang bekerja di sana, fluvial, wave, dan tide dominated, dan juga tingkat kelerengannya. Semakin lereng biasanya gradiennya semakin tinggi, dia akan banyak didominasi oleh gravel, sementara yang semakin landai itu akan banyak didominasi oleh yang halus. Ini suksesi semuanya suksesi delta, sekali lagi selalu prograding ke atas ya, ini prograding ke atas, mengkasar ke atas, mengkasar ke atas. Kemarin sudah kita ingatkan apa yang membedakan delta dominan sungai, gelombang maupun pasang surut itu Anda melihat di daerah produksi di delta frontnya ya, delta frontnya. Ya. Baik, ini contoh identifikasinya. Ini kebetulan ini data dari bawah permukaan ya. Yang dua yang sebelumnya tadi dari permukaan, ini sekarang data dari bawah permukaan. Ini dari sumur, data sumur, dari data sumur ada data core namanya, ini data inti pengeboran, dan ini data well logs namanya, dari rekaman data secara sifat-sifat fisik batuannya. Nah, ini dari sini pun sebenarnya juga bisa kita lakukan interpretasi bahwa fasies-fasies yang berkembang di sana itu apa saja. Ada fasies A ini, fasies B, fasies C, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menginterpretasikan ini ada fasies channel, fasies pro delta, fasies Motzbar, dan sebagainya. Nah, ini sudah melakukan interpretasi ya. Ini juga semi ini sudah relatif sebenarnya interpretasi lingkungan pengendapan ini. Ini fasies-fasies yang berkembang di dalamnya. Ada finding about sandstone, ada pure turbidic sandstone, ada borrowed sandstone, dan sebagainya. Itu ini dianggap sebagai nama-nama fasiesnya. Nah, ini kemudian sebenarnya apa yang kita namakan sebagai asosiasi fasies. Baik, ini sekali lagi ini contoh yang lain, ini dari data sumur yang bukan core, yang bukan inti pemboran, tetapi ini apa yang kita sebut sebagai well logs ya. Dari data pemboran itu kita mengukur sifat-sifat batuannya, bisa berdasarkan resistivitasnya, bisa berdasarkan sifat tahanannya dan sebagainya, bisa berdasarkan daya hantar gelombang suaranya, soniknya, dan sebagainya. Itu kita akan menghasilkan log seperti ini. Tetapi sekali lagi ini nanti kalau seperti ini kita memisah-misahkan fasiesnya, namanya menjadi elektrofasies. Nah, ini contohnya elektrofasiesnya tadi ya, ini berdasarkan lognya ya, namanya berdasarkan well logsnya. Ini kita bisa melihat ya beberapa kenampakan. Sekali lagi ini juga kenampakan yang kalau di batuan aslinya ya kita melihat secara litologi, tetapi kalau di sini ini kita lihat respon batuan terhadap data yang diambil. Ini contohnya kalau ini berdasarkan data gamma ray-nya misalnya. Jadi berdasarkan tingkat kandungan kandungan radioaktifnya, mineral radioaktifnya. Nah, itu menunjukkan semakin banyak mineral radioaktif biasanya semakin bersifat lembungan. Contohnya itu, sederhananya seperti itu. Nah, ini kita baca di sini. Kita baca di sini model-model yang seperti ini yang kita namakan sebagai elektrofasies namanya ya. Nah, sama juga, jadi ini model fasiesnya yang berkembang, ini elektrofasiesnya ternyata ada kemiripan. Di sini ini relative distributed channel, di sini Motzbar, di sini pro delta shale, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana distribusi lateralnya? Ini contoh pekerjaan skripsi. Ya, ini dia sudah mempunyai banyak data sumur. Ini kita lihat ini data sumur. Ya, itu banyak puluhan ini ya, data sumurnya cukup banyak. Dari sana kemudian kita lakukan beberapa korelasi namanya. Korelasi dari beberapa sumur yang berdekatan, kita lakukan korelasi. Kita bisa melihat itu berdasarkan fasies ya. Ini ya asosiasi fasiesnya, lingkungan pengendapannya kita memisahkan menjadi channel, Motzbar, pro delta, atau ini ya relatif delta plane, delta front, dan pro delta misalnya seperti itu. Ini hasil korelasinya menghasilkan seperti ini. Yang ini adalah
Mosbarnya, ini channelnya, ini pro deltanya. Semuanya seperti itu. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat peta. Peta apa contohnya? Bisa ini contohnya peta isopah, itu peta ketebalan. Daerah fasies pro deltanya kita petakan ketebalannya, penyebarannya seperti ini. Ya ini tadi dari dari data yang awal tadi ya, dari data ini kok gambarnya seperti itu ya, karena kotaknya seperti ini, kotak awalnya itu seperti ini. Ya kemudian kita lakukan pemetaan. Ya ini untuk daerah yang hijau, yang hijau ini, ya yang hijau ini kita petakan namanya berdasarkan peta ketebalannya. Makanya hasilnya adalah peta isopah namanya. Nah ini berdasarkan ketebalannya ini seperti ini. Yang relatif yang merah, yang hijau ini yang tipis, yang biru ini relatif, oh terbalik, yang biru ini yang tipis, ini yang relatif tebal. Ya, jadi di sini nampak ini nanti yang peta isopah untuk Mosbar, yang di sini relatif tebal, di sini tipis. Dan seterusnya yang channel terlihat ini channelnya hanya menyebar di beberapa titik seperti ini. Itu untuk mengetahui bagaimana penyebaran di bawah permukaan. Kemudian kita melihat modelnya seperti apa, ya modelnya dari hal-hal yang kita pelajari tadi kita modelkan kira-kira lingkungan pengendapannya nanti berasosiasi dengan apa, sehingga kita bisa membentuk distribusi lingkungan pengendapannya seperti ini. Oh, yang ini model channelnya tadi, yang ini modbarnya, ini yang pro deltanya, dan sebagainya berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya ini kok beda-beda ya, karena ini berdasarkan waktunya. Ya, berdasarkan waktu, ini lebih tua, lebih muda gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita melihat lingkungan pengendapan yang terakhir, yaitu pesisir dan marin, kita gabung saja. Bagaimana ini contohnya, ini daerah pesisir, daerah coastal begitu ya, ini relatif pantai juga masih coastal, kemudian shelf, kemudian slope, continental slope, dan kemudian ini adalah basin plain atau kadang-kadang disebut sebagai abyssal plain gitu ya. Baik, ini profilnya sekali lagi, bisa profilnya di shelf itu ya. Shelf terutama ini semuanya menampakkan di shelf. Ini yang kita sedang membahas mengenai lingkungan pesisir dan shelf itu ya. Ini ada yang isinya relatif silisiklastik, ada juga yang isinya karbonat. Jadi prinsipnya hampir sama. Ya, ini di daerah shelf, di daerah paparan, apa yang terjadi di sana, kontrolnya adalah masih berupa pasang surut, gelombang, dan sebagainya. Ini di daerah shelf. Ya, ini di daerah shore-nya, daerah pantainya, di daerah shelf itu yang itu biasanya kalau yang silisiklastik nanti akan kita jumpai kenampakan yang khas yang disebut sebagai Hamoki cross stratification seperti ini fotonya ya. Ini produk dari lingkungan laut dangkal. Ini untuk yang karbonat kira-kira profilnya ya lebih detail seperti ini. Baik, kemudian kita setelah dari shelf ini ya, tadi ini daerah yang transisi, ini shelf, kemudian kita akan melihat lingkungan di permainan atau laut dalam. Laut dalam mestinya seperti kemarin kita ingat, dimulai dari ini, dari slope ini menuju ke arah basin plain ya, dari slope ke basin plain. Nah, kalau kita lihat dari atas ini ya, model ini kita lihat dari atas model ini ada canyonnya, ada fan-nya ini kalau kita lihat dari atas, kemudian seperti ini modelnya. Ini ada feeder channelnya atau feeder canyonnya, ini paparannya, tadi ini kira-kira slope-nya, ini kemudian bentuk-bentuk fan-nya. Ya, ini kira-kira seperti ini sama. Ya, continental slope-nya ada canyonnya, ada ngarainya, kemudian menjadi loop-nya ini, ya loop-loopnya ini menjadi bentuk kipas. Nah, karena bentuk kipas, kemudian ini mirip bentuk kipas ya, ada ini dan sebagainya bentuk kipas, ini disebut sebagai kipas laut dalam. Nah, untuk morfologinya, pembagian morfologinya biasanya berdasarkan litologi penyusunnya itu umumnya dibagi menjadi 3 atau 4 lah. Ini ada feeder channel di bagian paling hulu, ya. Terus kemudian di bagian atas ini disebut sebagai upper fan atau kipas bagian atas. Terus kemudian yang bagian tengah ini yang masih ada channel-channelnya ini disebut sebagai middle fan atau mid fan.
kemudian yang bagian luarnya ini yang sudah tidak, jarang sekali ada channel-channel yang dari utamanya ini disebut sebagai lower fan atau outer fan begitu. Kemudian yang bagian luar ini disebut sebagai basin plane. Pembagian itu juga bermacam-macam. Ini contoh dari berbagai macam pembagian penamaan dari fan dasar atau submarine fan namanya ya. Itu bermacam-macam. Ini dari Anda bisa lihat penamaan-penamaannya, kira-kira gambarnya seperti ini. Mulai dari sini ini disebut sebagai slope atau feeder canyon. Ya, ini di sini shelf ya, ini ada slope-nya, ya ada canyonnya, ada ngarainya di shelf tersebut. Kemudian ini slope-nya. Nah, slope ini relatif di inner fan. Kemudian kalau sudah mulai menyebar di sini nih menjadi distributory channelnya lagi, ini disebut sebagai kira-kira middle fan. Kalau isinya di cuping-cuping atau loop-loop ini sudah outer fan. Kemudian kalau sudah di luar jangkauannya ini, jangkauan sedimentasi ini disebut sebagai basin plane. Nah, ini contoh kasus yang akan kita sampaikan. Dia juga kita melihat bahwa ini contohnya ini ada di daerah feeder canyon, kemudian ada slope, ada fan ini. Ini ada fan di sini nih. Kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti fan seperti ini. Ada yang relatif kadang-kadang source-nya itu, channel-nya itu banyak. Ini single saja, canyon-nya single. Kali ini ada beberapa single canyon, kemudian di bagian ujungnya ini saling berinteraksi. Ya, di multiple source. Tetapi ada juga model di dasar samudra itu yang tidak ada canyon-nya ini, tidak ada source-nya ini. Ini yang disebut sebagai slope apron. Slope apron. Jadi kalau yang model ada source-nya seperti ini, umumnya dia kandungan sandnya lebih banyak dibandingkan dengan yang slope apron ini karena tidak ada feeder canyon-nya. Baik, ini contoh yang kasusnya dari data bawah permukaan yang mereka punya itu sekali lagi juga diidentifikasi litofasiesnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi well logs-nya tadi. Ini contohnya dari log Gamare tadi. Ya, ini diidentifikasi. Oh, ada yang model fasies seperti ini, ada yang model fasies seperti ini, ada yang seperti ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Mereka mengidentifikasi ada model-model yang ini kemudian diinterpretasi litologinya seperti apa, proses sedimentasinya seperti apa. Itu dilakukan untuk setiap data dari sumur atau dari yang lain. Kemudian kita bisa mengidentifikasi itu kalau dilihat dari arsitektur elemennya, dia seperti apa sih gitu. Oh, ini arsitektur elemennya dia ada di channels, ada di loop, ada di sheet ya, di sheet itu ada di Celtic juga. Nah, yang di channel itu seperti apa? Di channelnya di tengahnya seperti ini, di pinggirnya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini di levinya seperti ini. Ini didekati dari bentukan-bentukan yang ini tadi, bentukan yang sebelumnya ini tadi. Ini loh, kalau ada di channel seperti apa, kalau di outernya seperti apa, kalau di basin slope-nya seperti apa, itu berdasarkan tadi ya. Dia memisahkan antara channel, antara loop maupun sheet di luar channel itu. Baik. Nah, ini kemudian distribusi lateralnya seperti apa? Distribusi lateralnya mestinya kita lakukan korelasi, ini batas atas batas bawah yang dikorelasikan. Kira-kira penyebarannya seperti ini, plotkan fasiesnya di sini. Ya, sehingga kita kemudian bisa tahu, oh ini fasies 1, 2, 3 isinya seperti apa, apakah dia bagian daripada channel, apakah dia bagian daripada loop, apakah dia bagian daripada outer channelnya, ya, atau bagian sheet-nya, atau bagian luar dari loop-nya dan sebagainya. Itulah yang dilakukan untuk analisis distribusi lateral. Kemudian sekali lagi ini pemodelan bawah permukaannya berdasarkan data-data tadi, data sumur dibantu dengan data seismik. Ini contohnya. Kemudian kita gabungkan untuk menginterpretasi apa kira-kira bentuk bawah permukaannya dari tadi model channelnya, ini kemudian di basin plane-nya, kemudian ada di channelnya dan sebagainya. Itu kira-kira kalau didekati modelnya bentuknya seperti ini. Nah, jadi peserta kelas semuanya itulah yang bisa kita lakukan untuk interpretasi lingkungan pengendapan dari litofasies. Ini sekaligus pertemuan kita di minggu yang terakhir
di kuliah sedimentologi minggu terakhir, minggu yang ke-14. Di sana topiknya sebenarnya adalah penerapan sedimentologi. Nah, ini contoh dari penerapan sedimentologi untuk interpretasi lingkungan pengendapan, baik lingkungan pengendapan dari darat sampai ke laut dalam dengan data permukaan maupun data bawah permukaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.